Chapter kali ini berjudul Pejuang Pembebasan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang sedang berbicara. Ketika Luffy berbicara, dia diperlihatkan dari jarak yang cukup jauh sehingga tubuh Luffy tidak terlihat jelas. Saat itu juga terdengar suara drum yang semakin keras. Sepertinya suara drum tersebut berkaitan dengan perkataan Zunisha pada chapter yang lalu, yang mana Zunisha mengatakan bahwa dia telah mendengar genderang pembebasan. Sekarang ini Luffy menjadi bingung sendiri karena dia masih bisa bangun padahal tadi sudah dikalahkan oleh Kaido. Luffy yakin dia telah mengerahkan tenaga yang sangat banyak saat melawan Kaido, dan dia juga tahu serangan Kaido yang mengenai tubuhnya itu sangat kuat. Meskipun Luffy tidak mati, tapi seharusnya Luffy pingsan dalam waktu yang lama akibat kelelahan dan luka parah. Namun yang terjadi sekarang ini benar-benar berbeda karena Luffy bisa bangkit kembali, dan entah kenapa Luffy merasa sangat senang. Kebingungan Luffy jelas menegaskan bahwa Luffy sendiri tidak tahu apa-apa tentang alasan mengapa dia bisa bangkit lagi dengan tubuh yang telah bertransformasi. Hal tersebut terjadi secara otomatis sehingga membuat Luffy juga bertanya-tanya. Pada saat Luffy masih berbicara sendiri di atap kastil, dari kejauhan terlihat ada kilatan hitam keluar dari dalam tubuh Luffy. Setelah itu diperlihatkan tempat di mana Zunisha sedang berada. Dia masih berada di lautan dekat Wano Kuni, di mana kapal-kapal pemerintah dunia pun masih berada di dekat Zunisha. Sepertinya Zunisha memang tidak bisa melakukan apa-apa selain berjalan, kecuali dia memang mendapatkan perintah dari Momonosuke. Dulu ketika Zunisha diserang oleh armada kapal Jack, dia baru bisa membalas serangan ketika Momonosuke memberi perintah. Sekarang ini, walaupun ada kapal-kapal pemerintah dunia di dekat Zunisha, Zunisha tidak bisa melakukan apapun sebab Momonosuke belum memberi perintah. Sementara itu, Momonosuke sedang melihat ke arah atap kastil, di mana sesuatu yang misterius sedang terjadi. Momonosuke terlihat terkejut hingga gemetar, lalu dia bertanya kepada Zunisha apakah yang Zunisha sebut sebagai Joyboy itu adalah Luffy. Kemudian Yamato yang mendengar itu juga sepertinya ikut terkejut dan bertanya kepada Momonosuke apakah benar Zunisha memang bilang seperti itu. Kemudian diperlihatkan keadaan di aula bagian menara otak kiri. Di sana ada seorang geisha bernama Some yang sedang merawat Sanji. Beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba Sanji langsung terbangun karena dia merasakan sesuatu. Berhubung Sanji bangun secara mendadak, maka itu membuat Some yang sedang merawat Sanji menjadi sangat terkejut. Sanji yang baru sadar pun langsung menyebut nama Luffy, yang mana itu menandakan Sanji bisa merasakan kehadiran dan kebangkitan Luffy di atap kastil. Beberapa orang lain di pihak Luffy yang sedang berada di lantai pertunjukan juga merasakan hal tersebut, seperti Kid, Lau, dan Hyogoro. Walau terkesan bingung, tapi sepertinya mereka mulai menyadari bahwa Luffy masih hidup dan sekarang ini sudah bangun kembali, sehingga pengumuman Kaido soal Luffy yang telah mati itu ternyata tidak benar. Di tempat lain ada juga Marco yang bisa merasakan sesuatu. Marco pun segera memberitahu kepada Nami dan Tama bahwa Luffy masih bernapas. Usai memperlihatkan kehebohan yang terjadi di Pulau Onigashima, fokus cerita beralih ke Mary Joyce di ruang otoritas yang berada di dalam kastil. Di tempat tersebut ada para Gorosei yang sedang berdiskusi. Mereka terus berbicara tentang situasi yang terjadi di Wano Kuni. Salah seorang Gorosei bertanya apakah perintah kepada agen CP0 untuk membunuh Luffy adalah pilihan yang tepat. Kemungkinan besar agen CP0 lain di Pulau Onigashima telah melapor ke pemerintah dunia bahwa agen yang mengganggu pertarungan Luffy melawan Kaido sekarang ini sepertinya sudah tewas, sehingga Gorosei berkata bahwa mereka kehilangan seorang agen tingkat tinggi. Gorosei dengan rambut gimbal berkata kehilangan agen CP0 itu sepadan mengingat masa depan yang mungkin saja ditimbulkan dari situasi di Wano Kuni. Jadi kalau Luffy tetap hidup, maka itu akan sangat berpengaruh bagi masa depan nanti. Padahal faktanya memang Luffy masih hidup, tapi Gorosei belum menerima laporan tentang hal tersebut. Para Gorosei pun melanjutkan diskusi. Seseorang dari mereka bilang bahwa pemerintah dunia telah mencoba mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi bahkan selama 800 tahun. Tapi mereka selalu gagal. Gorosei dengan rambut dan kumis panjang bilang seolah-olah buah iblis itu memang mencoba melarikan diri dari pemerintah dunia. Kemudian Gorosei dengan bintik di kepala mengatakan bahwa buah iblis Zoan memang memiliki pikirannya sendiri. Dia juga bilang bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi sebenarnya memiliki nama dewa. Gorosei dengan rambut pirang berkata buah iblis itu adalah Hito Hito no Mi model Nika.
Jadi selama ini Gomu-Gomu no Mi hanya nama palsu saja yang sengaja dibuat untuk menutupi nama asli dari buah iblis itu. Buah iblis itu juga bukan Paramecia yang selama ini diketahui publik, melainkan buah iblis tipe Mythicazoa. Hal tersebut merupakan salah satu kejutan terbesar dalam cerita One Piece. Mulai sekarang kita pun akhirnya menjadi tahu bahwa Luffy bukan pengguna buah iblis Paramecia, melainkan pengguna Mythicazoa. Hito-Hito no Mi adalah buah iblis Zoan manusia yang memiliki beberapa model. Ada manusia biasa yang dikonsumsi oleh Chopper, ada Daibutsu yang dikonsumsi oleh Sengoku, dan ada juga Onyudo yang dikonsumsi oleh Onimaru. Sekarang ini diketahui juga ada model Nika yang dikonsumsi oleh Luffy. Nika merupakan sosok legenda yang disebut sebagai Dewa Matahari. Setelah Gorosei membahas soal buah iblis tersebut, terlihat di Pulau Onigashima ada Luffy yang tampak berupa siluet dengan bulan purnama sebagai latar belakang. Luffy yang sudah berubah, siluetnya tampak mirip seperti Nika, hanya saja Luffy tidak memakai senjata. Dari siluet Luffy juga tampak jelas bahwa Luffy sedang tertawa dengan bunyi drum. Diperlihatkan lagi tempat di mana Gorosei berada. Mereka masih membahas soal buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika. Ternyata buah iblis tersebut akan memberi kemampuan kepada penggunanya untuk memiliki tubuh yang bersifat karet, dan dia juga bisa bertarung dengan cara apapun. Pengguna buah iblis itu akan membuat orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia akan dikenal sebagai prajurit pembebas dan disebut juga sebagai sang dewa matahari. Setelah itu diperlihatkan aula harta karun Kastil Kaido, tempat di mana Hiyori dan Orochi sedang berada. Orochi yang ketakutan bilang bahwa dia sebenarnya menghormati Kozuki Oden dan dia hanya diperdaya oleh Kaido. Orochi pun meminta Hiyori melepaskan jarum batu laut dari tubuhnya agar mereka bisa pergi dari sana. Namun Hiyori tidak melepaskan jarum itu, melainkan Hiyori berbicara tentang Oden dengan penuh kemarahan kepada Orochi. Ada juga kilas balik singkat tentang Oden dan Hiyori. Hiyori pun melepaskan topeng yang dia pakai dan terlihat dia sedang menangis. Orochi sangat ketakutan karena dia tahu Hiyori akan membalas dendam. Tapi tiba-tiba wujud kecil dari Kazenbo datang. Orochi senang lalu meminta Kazenbo untuk membakar Hiyori, tapi yang ada Kazenbo malah membuat Orochi terbakar. Hiyori yang melihat itu pun berkata bahwa Fajar akan datang dan keluarga Kozuki selalu menepati janji. Kemudian kembali ke atap kastil. Di sana masih terlihat siluet Luffy dengan latar bulan purnama. Luffy berkata sekarang ini dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan detak jantungnya terdengar sangat menyenangkan. Bagi Luffy itu adalah puncak tertingginya. Luffy pun menyebut perubahannya sekarang ini sebagai Gear 5. Setelah itu ledakan Haoshoku Haki datang dari atas. Haoshoku Haki menembus atap dan membuat banyak bawahan Kaido pingsan. Kaido pun bertanya-tanya apa yang terjadi di atap kastil. Tiba-tiba terlihat ada bagian yang pecah dari atap. Kemudian muncul tangan besar Luffy yang meraih tubuh Kaido. Semua orang terkejut ketika melihat hal tersebut. Luffy pun menarik Kaido ke atas. Setelah itu Luffy menyeret Kaido dengan mudah. Lalu Luffy meningkatkan ototnya dan mulai memutar tubuh Kaido dengan kuat. Luffy pun berhenti memutar tubuh Kaido, kemudian membanting Kaido di tanah. Kaido bangun dalam keadaan pusing dan terlihat kepalanya benjol dan ada bintang-bintang yang mengelilingi kepalanya. Luffy pun terus tertawa melihat hal tersebut. Kaido senang Luffy masih hidup dan Kaido melancarkan Borobread ke arah Luffy. Saat itu Luffy sedang tertawa dalam ukuran tubuh normal. Tapi ketika melihat Borobread, Luffy langsung berteriak kaget dan matanya tampak melotot. Luffy pun segera memegang tanah dan tanah itu berubah menjadi karet sehingga bisa dipakai untuk menangkis serangan Borobread. Luffy kembali ke bentuk tubuh yang berotot, lalu dia menarik tanah yang telah menjadi karet untuk memantulkan kembali Borobread Kaido. Terjadi ledakan besar di sana dan kita pun akhirnya bisa melihat wujud Luffy dengan jelas. Penampilan fisik Luffy mirip seperti yang biasanya, tapi baju Luffy berubah menjadi putih. Rambut Luffy tampak seperti api dan dia memiliki semacam kerah uap di sekitarnya. Alis Luffy menjadi melengkung dan pupil matanya tampak sangat berbeda. Luffy pun tertawa tanpa henti dan akhirnya Gear 5 secara resmi dikonfirmasi. Kaido pun segera bangkit kembali dan meminta maaf kepada Luffy soal kejadian beberapa waktu yang lalu di mana Kaido menyerang Luffy saat Luffy diganggu oleh agen CP0.
Kaido adalah seorang petarung sejati, jadi dia tidak mau menang dengan cara seperti itu. Luffy pun bilang tak perlu membahas itu, dan Luffy ingin agar pertarungan mereka segera diakhiri.